Baiklah, guru semua dan semua halayak ramai. Tadi saya sudah menyinggung tentang asal-usul Desa Legokerang yang tentunya juga sama dengan daerah lain punya sejarah, dan Legokerang pun ada sejarah asal-usulnya. Dan saya sengaja bawa ke sini untuk membuktikan bahwa di sini pernah ada peninggalan sejarah atau peninggalan purbakala. Buktinya itu ada batu dolmen. Ini adalah situs pemangkuan. Dan di sini tadinya ada batu besar yang sangat klasik dan belum terdeteksi batu apa itu, tapi sekarang sudah tersimpan di suatu tempat yang mungkin lebih layak. Untuk itu saya bisa bicara tentang sejarah sekitar abad ke-17 atau sekitar tahun 1800-an. Di daerah ini sudah berada suatu perkumpulan masyarakat atau sudah ada sebuah perkampungan nenek moyang kita dahulu, dengan bukti banyaknya peninggalan-peninggalan purbakala yang sengaja menjadi tanda-tanda buat kita sekarang bahwa kita bisa menelusuri sejarah nenek moyang kita. Selain di sini juga ada di kaki Gunung Subang, namanya Situs Gentong. Di situ peninggalan klasik di abad ke-19 atau 18 mungkin, karena di situ ada tertinggal benda sejarah yaitu berbentuk gentong, dan juga di dalamnya itu terpagari dengan peninggalan sejarah purbakala, juga ditandai dengan adanya batu menhir, di mana batu menhir adalah suatu identitas sejarah purbakala yang sering ditemui di berbagai tempat peninggalan purbakala. Untuk itu Desa Legokerang bisa berbicara bahwa berdiri tahun 1800-an. Tapi sebelum itu pun berdiri jadi desa 1800-an, tapi sebelum berdirinya pun sudah ada kehidupan tatanan masyarakat yang mungkin membuka lahan-lahan pemukiman di daerah sini. Dan inilah bukti-bukti bisa kita lihat semua bahwa di sini benar telah berada di zaman purbakala itu suatu perhimpunan masyarakat, perkumpulan masyarakat. Baik, semuanya bersama saya Daris. Saya menjelaskan sedikit tentang cerita turun-temurun dari orang tua tentang adanya situ ini. Situ ini berasal dari satu kumbangan kecil karena ada pergerakan tanah yang semakin hari semakin meluas, akhirnya menjadi situ yang lebih luas. Tapi sekalipun situ ini terjadinya secara alami, bukan berarti di situ ini pun tidak ada hal-hal yang sakral. Di sini juga ada hal-hal yang sakral, dan kita tahu sendiri kalau hutan belantara begini otomatis identitas mistisnya sangat tinggi. Nah, situ ini alam berikan dengan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam berikan suatu penampungan air yang sekarang sering disebut embung, dan alhamdulillah sudah dikelola SDAP tahun 2014 kalau tidak salah, tapi sekarang pemeliharanya kurang bagus, dan mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki lebih bagus lagi dan bisa dimanfaatkan jadi aset wisata alam di sini. Penampungan air ini sangat bermanfaat buat pengairan irigasi pesawahan dan air bersih masyarakat, dan alhamdulillah sampai saat ini udah berapa tahun sudah dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari, air rumah tangga di masyarakat dan air irigasi. Dan sumber air ini tidak pernah kering sekalipun musim kemarau, dan di dalamnya pun, di dalam situ ini masih terdapat ikan-ikan yang besar-besar karena sering ditanam juga ikan, dan ada ikan-ikan yang diabadikan juga yang tidak boleh diambil, dan ada ikan-ikan yang ditanam sama masyarakat untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu mungkin tentang sekilas itu. Dan kalau saya lanjutkan tentang ini, Pak, kapan terbentuknya situ ini, Pak? situ ini terbentuk sekitar tahun 40-an sampai dengan karena secara alami karena berkembang, tadinya kecil semakin besar dan semakin sebesar ini. Kalau untuk cerita mistis khusus di situ ini tidak ada. Cuman sekalipun tidak ada, bukan berarti situ ini tidak ada aura mistisnya. Aura mistis pasti ada karena satu adalah situ, keduanya juga di daerah
hutan yang masih rimbun, yang utuh. Hutannya hutan konservasi, hutan lindung, dan otomatis di sini aura-aura mistis juga ada. Cuman kalau masyarakat sini tidak begitu mempercayai tentang aura mistis, tapi banyak juga pengunjung dari desa lain yang masih mempercayai daerah-daerah sini. Kita hanya daerah sini itu menghormati bahwa di sini telah tertinggal tanda-tanda kebesaran sejarah nenek moyang kita yang harus kita hormati, kita pelihara, dan kita lestarikan karena ini adalah identitas kita. Para pemirsa sekalian, perlu saya beritahukan bahwa mata pencaharian masyarakat di sini selain bertani, beternak, juga ada mata pencaharian unggulan yang dikelola oleh usaha kecil masyarakat, diantaranya pengrajin gula merah, dan bisa kita lihat buktinya diantara masyarakat sebagai pengrajin gula merah, dan hasilnya diantaranya hasil gulanya seperti ini gula merah asli, pasti rasanya manis dan gula. Dan nanti saya bisa mewawancarai masyarakat kita pengrajin gula merah. Perlu diketahui, inilah petani gula merah yang kesehariannya pengrajin pembuat gula asli Desa Legokerang. Tah Pak, pada terangan cara proses ada gula tadi mulai nyadap nanti Pak. Ser 2 bungkus ya Pak. Harga sabungkus berapa? 20. Jadi kayaknya 40.000 sabungkus, tapi kadang-kadang langkungnya Pak. Tangkung. Terus akhirnya terus nyadap. Teu atan aya nama siang kene. Terus Pak eta sehari sok kenging sabar lodong sabar taekan. Kadang-kadang 5 aya genep gitu. Dan bulannya 2 bungkus eta ya 2 ponjor istilahna. Di sana ke mana Pak? Kudu meser ngecer bae gula mah gitu. Jadi konsumsi masyarakat setempatnya. Mohon. Tapi Bapak tuh sebar tahun ya nyadap Pak? Tos kada aya 30 tahunan bawa. Tapi cukup kanggo kehidupan sehari-harinya. Alhamdulillah kelar gitu. Karena kan seberapa? Kaduh 3. Terus sekolah lulus SDA Sadayanya Pak? Atos. Jantan bapak-bapak tina hasil gula mereka masyarakat Legokerang alhamdulillah Kelar bisa gitu. bukti tujuannya termasuk menyekolahkan anak. Nah ini bukti keberhasilan di antara masyarakat, dan banyak lagi bapak-bapak sarnen yang lainnya yang sama pengrajin gula merah di Desa Legokerang. Terima kasih Bapak. Wilujeng angkat nyadap, mangga sing seueur